Ira dan audiens lainnya, selamat datang kembali di Podcast Point of View Podcast. Tempatnya opini kamu. Kembali lagi dengan aku, host yang paling bertahta di sini, peserta Rigan. Hai. Hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama teman-teman aku, 3 cewek cantik dan 1 cowok maco dan tampan. Laki gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi sharing, kita mungkin kenalan dulu kali ya sama teman-teman ini biar mereka juga kenal sama teman-teman yang di rumah dan teman-teman di rumah juga bisa kenal nih sama mereka karena kan mereka tujuan di sini juga untuk engagement ya, biar eksis gitu loh teman-teman. Oke, kita kenalan dulu kali ya dari mulai cewek yang berbaju biru ini. Baju kamu warna biru loh. Apa nih? Gue harus kenalan ya. Halo, aku Iren Ginting. Ya udah. Gue harus ngapain? Kenalan Iren ya, kayak nama dia Iren Ginting ya teman-teman. Dia Permata GBKP Tanjung Priok. Kenapa dia agak-agak bingung? Karena memang ini pertama kali dia on frame ya. Iya. Jadi belum terbiasa eksis seperti saya. Oh iya. Boleh kita kenalan sama cowok maco yang di sebelah Iren? Hai, nama aku Baista Ginting, Instagram aku baista.ginting. Jangan lupa di follow. Nanti taruh di bawah ya. Bais suka banget sama followers soalnya. Wow. Lalu kita juga masih ditemani oleh Kak Joyce. Pendeta muda dan cantik dari GBKP. Terima kasih. Saya Joyce Sitepu, teman-teman menemani mereka lagi. Semoga nggak bosan ya. Lalu yang terakhir silakan cewek berbaju putih. Aku Lisa Ginting, aku Permata GBKP Tanjung Priok. Tepuk tangan dulu dong. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang permata aktif dan tidak aktif dan apa sih sebenarnya yang membuat permata tuh senang ada di GBKP maupun apa yang membuat permata tuh mempertanyakan nih, kenapa ya harus GBKP gitu. Tepuk tangan dong teman-teman tolong ya, misalnya. Oke, jadi kayaknya aku bakal nanya, jadi gini, Lisa ini permata, Iren juga permata, tapi ada satu yang spesial, Bais ini dia belum permata nih teman-teman, dia masih dalam proses belajar CD ya Bais ya? Iya. Kamu kapan diingawankan si Bais? Bulan berapa ya? Bulan Juli kayaknya. Bulan Juli, udah Bulan siap Juli kamu jadi permata? Ya, mau nggak mau harus siap. Agak terpaksa ya. Rasanya ya. Oke, aku mau nanya nih sama Bais nih. Bais kan ini masih dalam proses belajar nih, jadi permata nih. Tapi kan Bais tuh udah banyak nih berkolaborasi dengan permata itu sendiri ya, meskipun belum resmi ya. Contohnya Bais ini ada di podcast nih hari ini. Kira-kira nih Bais, kamu nih sebagai jemaat yang belum masuk ke permata, apa sih pendapat kamu, apa sih penilaian kamu tuh tentang permata itu sendiri Bais setelah sejauh ini kamu lihat? Waduh. Kayak kalau menurut Bayi sendiri ya kayak permata itu kan kayak apa ya? Kak kayak apa sih kayak yang udah dewasa gitu lah ya kan. Jadi kayak walaupun Bais yang masih belum CD gitu kan, udah diajak sama kakak-kakak permata yang cakep dan cantik gitu. I know. Jadi kayak seru aja gitu loh Kak bawaannya. Jadi kayak punya pengalaman baru, teman-teman yang baru yang kakak-kakak itu tadi. Hal yang tadi maksud kita kan? Iya maksudnya. Iya. Tujuan kita di sini sih mau eksploitasi kamu sih Bais. Kita ke orang-orang. Penindasan ya. Tapi sejauh ini setelah kamu melihat gambaran permata yang ada saat ini, kamu tuh ngerasa happy nggak? Atau kamu ngerasa kayak punya rasa penasaran atau rasa ingin kayaknya aku memang harus gabung di permata. Ternyata permata tuh seru ya. Ternyata permata tuh punya banyak program-program yang ternyata tuh bisa mengakomodir hal yang aku suka, yang aku passionate nih gitu. Ada nggak sih perasaan itu setelah kamu tuh melihat dan join secara tidak langsung di permata ini? Ya pasti ada Kak. Kayak dari bulan lalu ya, dari bulan April gitu kan. Kalisa ngetelepon aku tuh lagi sekolah, lagi sibuk gitu kan. Sholat. Sekolah. Terus kayak tanya dulu dong sama mama kayak gimana nih Ma, diambil nggak gitu kan? Cuman kayak ya udah deh nggak apa-apa karena Bais juga mau permata gitu kan. Jadi kayak biar ada kegiatan, biar nggak kosong-kosong banget supaya bisa gereja terus di GBKP. Gereja terus di GBKP. Catet
banget ya teman-teman ya. Jadi kalau sampai kalian temukan bias di gejalain, tunjukkan video ini. Jadi berarti sejauh ini kamu melihat Permata GBKP itu tuh sebagai wadah yang positif ya, Bais ya? Iya, positif. Sejauh banget, ini ya? Sejauh ini. Memang biasanya yang awal tuh selalu manis. Waduh. Oke, sekarang aku mau nih sama Iren nih. Iren kan termasuk salah satu permata kita tuh yang aktif nih, suka ikut kegiatan permata. Kalau misalkan diajak untuk berpartisipasi kayak jadi penari karo, ya kan? Untuk bantu untuk ikut lomba. Terus kayak hari ini aja untuk berpartisipasi di podcast sebagai narasumber aja, Iren tuh tanpa berpikir panjang nih langsung mau gitu. Gak perlu ditami-tami, dia langsung kayak inilah panggilan Tuhan buat aku. Nah, kalau Iren sendiri, apa sih Iren yang membuat kamu tuh merasa nyaman untuk aktif dan ada di Permata GBKP ini? Gak usah di Permata deh, di GBKP ini deh secara general. Apa ya, mungkin kalau dibilang kayak aku permata aktif atau kayak nggak aktif-aktif banget juga sih Kak. Kayak kalau misalnya ada PA juga nggak semua PA aku ikutin gitu kan. Terus kayak kenapa sih kayak mau melayani gitu kan. Kalau misalnya prinsip aku tuh kalau aku emang bisa, ya aku bantu. Tapi kan kayak misalnya aku bilang nih sama teman-teman, kalau WL tuh gue nggak bisa, gue nggak passionnya di situ. Jadi kayak, tapi kalau misalnya disuruh nari atau kayak misalnya doa atau kayak orang yang di belakang layar, aku mau gitu. Jadi kayak ya aku rasa kayak misalnya apa yang aku punya ya aku bantu selagi aku mampu gitu sih. Jadi aku rasa kayak mungkin dengan ini aku bisa membantu meringankan pekerjaan mereka atau kayak kan mereka juga pusing ya kayak harus nyari-nyari orang apa segala macam gitu kan. Jadi kayak oh ya udah aku bisa kok, kalau aku bisa aku mau. Tapi kalau misalnya aku rasa kayak kayaknya nggak bisa deh gitu kayak atau kayak gue nggak pede deh karena aku juga emang kayak kurang pede gitu sih. Jadi kayak yang benar-benar di depan frame gitu atau di depan layar aku biasanya jarang gitu. Tapi sejauh ini, Ren, kamu nyaman gak sih gereja di GBKP? Nyaman sih. Kenapa nyamannya itu mungkin gini ya. Aku tuh suka GBKP karena dia punya liturgi. Jadi liturgi itu tuh ngebuat tata ibadahnya tuh kayak jelas gitu Kak. Aku misalnya aku tuh suka kayak kita datang nih ibadah terus dan misalnya kan kita ada kayak pengakuan dosa apa segala macam baru kayak masuk logika aku gitu. Jadi kayak aku suka, aku nyaman masuk logika aku dan aku sukanya tuh kayak kita tuh kita tuh disadarkan dulu misalnya dalam liturgi itu kan kayak dalam tata ibadah kita disadarkan bahwa kita manusia berdosa, nggak mampu, dimampukan, dilayakkan, akhirnya kita bisa beribadah mendengarkan firman Tuhan gitu-gitu kan. Dan aku suka kayak prinsip itu ya mungkin gitu. Jadi kalau misalnya suka atau nyaman ibadah ya aku nyaman gitu. Aku suka dengan tata ibadah yang jelas. Gitu sih. Yang sistematis gitu ya. Gitu. Tapi kalau dari segi lingkungannya sendiri kan kita kan gereja tuh karena kita gereja adat, kita kan berarti bicara dengan culture juga. Dan kalau di GBKP ini kan kita kental ya persaudaraannya karena kita kecil di sini, besar, remaja, udah tua, mungkin menikah sampai nanti kita tutup usia, kita akan di sini nih. Karena sifatnya memang secara yang kita tahu keanggotaan. Kalau dari Iren sendiri nyaman gak sih dengan lingkungan GBKP? Di luar dari tata ibadahnya tadi ya? Aku nyaman sih. Maksudnya dulu tuh aku sempat kuliah di Bogor gitu kan. Ketika misalnya terus juga aku sempat mau kuliah di Jogja. Yang aku cari pertama itu adalah aku bisa jadi GBKP mana. GBKP mana yang paling terdekat dari sini, dari tempat aku. Jadi aku sadar bahwa itu indungku. Jadi kemanapun aku akan cari itu gitu. Jadi karena aku sudah tahu ibadahnya dan aku maksudnya apa yang bikin aku sebegitunya mungkin kayak karena aku tahu di situ aku bisa ibadah. Terus persekutuannya tuh menurut aku tuh kayak ya kayak kakak bilang tadi kan kekeluargaannya tuh kayak kental. Jadi kita nggak cuma bisa ibadah tapi dapat kade-kade juga gitu. Itu sih. Dapat kade-kade kekelengan juga di situ ya? Enggak bisa. Oh, enggak dapat. Dapatnya di luar? Oke, baik. Cukup ya? Oke, kalau misalkan Lisa sendiri nih, kalau menurut kamu nih Lis, kamu termasuk permata GBKP yang aktif, tidak aktif, atau in between nih, di area abu-abu nih? Oh. Dibilang aktif enggak, dibilang enggak aktif juga enggak gitu.
kalau dibilang aktif mungkin bisa dibilang gimana ya? Mungkin dari dulu mungkin bisa dibilang aktif juga kali ya, karena kan mungkin sekarang aku jadi pengurus juga di Permata. Tapi memang kalau misalnya ngomongin soal itu kalau misalnya kita ngomongin soal keaktifan, tapi kalau misalnya tadi ngomongin soal kenyamanan yang tadi dari pertanyaannya ke Kak Iren, itu tuh sebenarnya ngerasa bahwa ini sih Kak, lebih mengikuti apa yang orang tua mau aja kali. Karena memang aku punya kakak sama abang yang memang juga gerejanya dari kecil di sini juga, mama bapak juga kan melayani juga di sini. Jadi kalau misalnya mau pindah pun jadi pertanyaan mungkin bagi orang ini anak siapa sih sebenarnya kok pendeta pula ya. Iya, banget. Anak emeritus pula iya, aku tadi bagai lah banci. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa bisa kerja di GBKP, ya mungkin itu historinya karena memang orang tua di situ dan aku mau nggak mau jatuhnya. Jadi kayak warisan gitu ya untuk iya, jadi di sini ya. Di sini nih harus dibawa kemana-mana gitu. Kalau bisa, tar dulu deh. Gitu juga mau sih. Cuman kayak kalau lo bilang kenyamanan, mungkin aku nggak bisa menjawab seperti apa jawabannya kayak Kak Iren sih. Emang apa sih Lis yang bikin kamu tuh gak nyaman? Iya, Apa apa nih? yang nggak bikin gak nyaman? Sebenarnya gini sih, sebenarnya dari kecil tuh Kak, aku tuh selalu gereja ada karismatik juga sama gereja yang sekarang kan. Jadi kayak mungkin aku jadi bisa tahu nih plus minus masing-masing gitu kan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk beranjak dewasa. Aku untuk waktu kuliah itu sempet ada dorongan untuk kayaknya gue nyaman banget nih sama gereja yang tidak aku pernah kunjungi gitu. Misal kayak kalau misalnya aku kan kuliah di Bandung, itu ada GBI. Di situ bahkan aku ditawarkan untuk dibaptis ulang untuk menjadi keanggotaan sana. Dan aku sudah menanyakan itu kepada mamaku. Sudah pasti jawabannya tidak kan? Iya betul sekali. Karena sebenarnya aku juga cukup berani ya, karena pada saat itu kayak gue gereja di mana ya? Kira-kira kalau GBKP itu jauh banget Kak. GBKP Bandung Pusat dengan Telkom itu jauh banget. Dan aku nggak punya kendaraan. Jadi kayak GBI-nya dalam gereja yang cukup sering dan cukup dekat. Dan mereka tuh kayak kalau orang GBI kan tuh pasti kayak mau jadi apa ya, kayak kepunyaan gitu loh, harus jadi jemaat sini, harus jadi keanggotaan sini. Oh karena mereka sistemnya masih ada keanggotaannya ya? Aku juga baru tahu. Jadi kayak mereka harus ada datanya, terus aku tertarik gitu, terus kayak kamu udah dibaptis belum? Udah, aku bilang tadi baptis percik. Terus kalau dia bilang kalau nggak keberatan kita mau baptis kamu secara selang, sama aja, cuman kayak mengesahkan bahwa aku tuh harus jadi keanggotaan sana. Sampai akhirnya aku masih bingung nih, tanya sama mama, udah pasti jawabannya tidak bisa ya kan. Gue itu gak bener tuh, kayak gitu-gitu, kayak gak usah, kayak gitu kan karena aku udah punya keanggotaan. Di situ akhirnya kayak itulah yang membuat aku tidak bisa melayani di sana. Karena Kak, kalau misalnya mau ternyata di gereja itu tuh, ya itu lo harus jadi anggota dulu untuk bisa jadi pelayan, kayak gitu sih. Oke, emang apa sih kalau kan Iren kan dibilang dia tuh yang bikin dia nyaman dan suka di GBKP, dia suka tata ibadahnya sistematis. Dan menurut dia tuh filosofi dari apa yang diterapkan sebagai tata ibadah itu masuk nih ke nilai-nilai yang ada di dalam diri dia. Dan dia juga suka dengan sistem lingkungan yang kekeluargaan. Karena nggak semua orang ya suka dengan sistem kekeluargaan. Ada juga orang yang kayak ingin lepasan aja gitu loh. Karena kalau udah ada sistem kekeluargaan itu mau nggak mau kita ada tanggung jawab untuk peduli, Terikat ya. untuk terikat, dan nggak semua orang suka terikat kan. Nah kalau kayak Lisa sendiri, apa sih Lis yang bikin kamu tuh ngerasa masih perlu untuk coba cari jajan rohani di tempat lain? Ya karena itu ya, mungkin kalau bisa dibilang kenapa, ya mungkin karena aku di kuliah itu udah terbiasa karismatik kali ya Kak. Jadi kayak waktu nyampe lagi ke sini dan COVID dan harus kayak balik lagi ke tata ibadah ini membuat aku jadi kayak semakin jelas bahwa oh ternyata aku lebih menyukai mungkin tata ibadahnya. Kalau kayaknya suka liturgi dan segala macam gitu kan. Kalau aku sebenarnya mungkin kurang suka gitu. Jadi kayak menurut aku itu terlalu bertele-tele. Ini POV aku ya. Mohon maaf nih netizen, jangan ini. Tapi menurut aku ini jangan deh. Nggak, tapi aku setuju Lis. Kayak kalau aku pribadi kenapa aku juga suka gereja di luar, karena aku suka ibadah yang kompak. Nah, Karena kalau aku tuh lebih seneng puji-pujian, denger firman Tuhan,
puji-pujian respon firman Tuhan, lalu berdoa. Jadi doa dulu, puji-pujian, hampir ke skip. Terus khotbah, puji-pujian respon khotbah, terus doa penutup. Dan doa penutupnya biasanya kalau di gereja-gereja lain itu tidak terlalu panjang, tidak ya. Dan aku tuh suka sistem yang kayak gini karena menurut aku ini compact aja gitu. Karena menurut aku salah satu yang paling penting, kalau menurut aku ya, ibadah itu yang paling penting adalah kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhannya gitu. Yang lainnya bener mungkin terkesan bertele-tele, cuma kan balik lagi ya, kita kan punya tata ibadah yang berbeda-beda gitu. Dan aku setuju, aku paham sih kenapa kamu bilang ya mungkin Lisa lebih suka tata ibadah yang compact gitu, yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu panjang. Karena jujur ketika kalau misalnya kayak aku ngeliat tuh anak-anak muda tuh fokus itu biasanya di 1 jam sampai 1,5 jam pertama. Ide kita fokus dengerin apa yang harus kita dengerin, kita puji-pujinya fokus. Tapi ketika itu udah terlalu lama, fokus itu udah berubah, udah main handphone, udah ngobrol. Jadi kadang-kadang kenapa mungkin anak muda milih di tempat lain, ya dia datang pingin fokus, jadi dia memilih ibadah yang compact biar dia tidak terdistract untuk aduh gatal nih pingin main handphone, aduh gatal nih pingin ngobrol. Jadi ibaratnya dia datang tuh bener-bener jadinya khusus gitu loh, tidak terdistract dengan hal yang lain. Itu maksud yang kamu suka. Betul, jadi karena mungkin menurut Kairan liturgi itu adalah suatu hal yang jelas gitu kan. Tadi baru ini juga, baru penakut juga. Tapi menurut aku itu terlalu bertele-tele, dan sebenarnya ibadah tuh yang paling aku suka komponen saat pada penyembahan Kak. Jadi di situ yang paling aku ngerasa kayak bisa ngomong sama Tuhan gitu, kayak penyembahan tuh bikin aku tuh ngerasa kayak iya dia ternyata deket banget ya sama aku gitu. Jadi lebih dapat feel-nya gitu. Dan itu yang kadang mungkin orang kayak tuh aneh banget sih, kayak penyembahan tuh kayak gitu-gitu kan. Mungkin ada orang yang kayak tidak terbiasa dengan hal tersebut, tapi menurut aku itu yang aku butuhin gitu. Bahkan aku cari gereja yang memang durasi penyembahannya itu lebih panjang dibandingkan durasi praise-nya biasanya. Terus apa yang ngebuat suka jajan di tempat lain ya karena apa ya, pertama dia compact, terus dia ada penyembahannya, ngebuat aku jadi apa ya, ibaratnya yang kosong gitu keisi gitu. Terus selain dari itu juga firmannya sih Kak, kadang kan kalau di GBKP tuh aku suka banget minggu ketiga karena bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya bahasa yang lain, minggu keempat ya, maaf ya teman-teman, minggu keempat karena kan itu bahasa Indonesia, jadi kayak baru bisa kayak, karena sebenarnya aku ngerti gak bahasa Karo, cuman kalau misalnya terus-terusan gitu kan, udah nggak ngerti lagi gitu loh, kayak pendetanya udah sampai sini, oke nih ngerti poinnya, terus dia lanjutin lagi pakai bahasa Karo, apa ya tadi kok nggak masuk lagi gitu. Sedangkan kan kalau misalnya ya di gereja itu kan cuma kayak udah per poin jelas apa yang mau dia apa yang dia mau kembangin apa, terus dan bahasanya juga mungkin keterbatasan bahasa sih sebenarnya. Kayak gitu. Dan satu lagi sih, sebenarnya kalau di gereja GBKP itu kan kita sebenarnya yang kayak Kairan bilang ya, plus minus menurut aku tuh tentang kekeluargaan. Tapi ini aku mau sharing lagi sih, karena mungkin untuk mendapatkan KD-KD dan tentang kekeluargaan itu kan plusnya kita semakin deket ya. Tapi kalau aku nanggepnya semakin ada hal negatif juga yang aku ambil gitu. Karena ketika kita gereja di satu tempat dengan yang isi saudara-saudara kita, ya semuanya tuh bakalan ketahuan gak sih? Maksudnya kayak bukan berarti hal-hal yang kayak mau ditutupin atau segala macam ya. Cuman kan ada beberapa hal yang kita anggap itu sebagai privacy gitu. Tapi kita harus mau gak mau harus cerita. Karena dia teman gereja kita, saudara kita. Pokoknya entah gimana itu adalah hal yang keharusan gitu. Padahal kalau misalnya kita gereja di luar, ya minusnya juga kita nggak sama-sama kenal, tapi kita satu tempat gitu. Tapi kadang juga kayaknya butuh juga deh yang hal yang kayak gitu. Mungkin lebih kayak terkadang karena kita ngerasa dekat dan keluarga ada batasan-batasannya jadinya dilewatin padahal seharusnya enggak gitu ya. Sedangkan kalau di gereja yang lain tuh individualis banget, tapi sebenarnya kita juga pingin saling kenal. Jadi kayak paradoks aja kali ya. Kayak kita pingin kayak gini tapi nggak mau kayak gini. Tapi pingin sebenarnya untuk deket, tapi ya udahlah deketnya ada boundaries-nya lah, jangan melewati garis ini ya. Tapi kadang-kadang memang kalau kita udah terlalu deket dan merasa saudara, ya itu sih ada boundaries yang ternyata
kita nggak bisa keep nih. Ya apalagi kalau di sini kan kadang-kadang tembok pun berbicara ya. Betul sekali. Oh, berbicara. Iya. Ntar apa yang kakak kita di sini? Suara-suara mereka tadi ngobrol. Ntar kakak ngomongnya hari ini sama A, nanti si C, D, B udah tahu lagi. Gitu ya Kak Sarah. Waduh, berat ya. Aku ada bagian lah banci. Itu doang bahasa Korea yang aku bisa soalnya. Oh, tambah yang tadi. Oh ya, semal. Semal. Oke, kalau misalkan nih dari kacamata Pendeta Joy sendiri sih sebagai salah satu pendeta muda yang ada di GBKP, pasti kan pendeta juga mungkin karena sebagai pendeta muda akrab nih ya dengan permata, mungkin lebih dekat dibandingkan pendeta yang mungkin sudah lebih senior. Kalau dari Pendeta Joy sendiri itu apa sih yang Pendeta Joy tuh lihat makanya jemaat muda itu lebih memilih untuk mungkin gak 100% pindah ya ke gereja lain, tapi jadinya lebih sering jajan. Karena ada juga kayak paginya di GBKP, terus sorenya dicari gereja tempat lain lagi. Itu kan yang kamu lakukan kan, Nisa? Ngebongkar. Tembok bicara. Tembok bicara. Iya, itu lebih ke Instagram Nisa berbicara sih. Enggak, kalau menurut pendeta, apa sih pendeta yang kira-kira yang akhirnya tuh mendorong jemaat muda tuh untuk mencari tempat yang lain gitu? Sebenarnya pertanyaan ini akan tidak relate denganku karena aku tidak punya pengalaman yang persis kayak gitu. Dan yang akan aku respon ini sifatnya sangat personal dan subjektif. Sebagai pendeta GBKP tentunya. Lalu yang kedua, lahir besar dalam kultur karo yang seperti yang kita miliki. Lalu menjadi pendeta di GBKP gitu. Jadi secara pribadi aku tuh memang tidak pernah mencari seperti teman-teman. Kayak Lisa mencari ke yang lain gitu ya. Memang dalam konteks pendidikan waktu itu ada beberapa kali harus mengunjungi gereja-gereja non GBKP. Aku tidak pakai karismatik dan label-label itu. Non GBKP aras latar belakangku karena memang sedang belajar aliran-aliran dalam gereja gitu. Jadi di Indonesia sendiri kan banyak banget nih aliran gitu. Lalu dalam proses seperti itu ada beberapa layer yang kemudian aku identifikasi ke diriku. Yang pertama, aku tidak akan pernah bisa mengubah identitas kulturku. Itu karo. Walaupun aku campuran karo dan toba begitu ya, tapi aku lahir besar di sana dan aku jujur juga kayak Bais ataupun kayak Iren, kayak Lisa gitu. Sejak awal merasa bahwa ke gereja lagi karena orang tua lagi gitu kan. Tapi dalam proses yang sedemikian rupa, pencarian akan apa yang aku ingini dalam bergereja ini akhirnya ketemu gitu. Aku ngerasa GBKP cukup bagiku. Dan apa yang menjadi keinginanku, ya sama juga kayak dengan Iren, lebih tipenya yang lebih sistematis dan tertata untuk beberapa hal. Ditambah lagi pemahaman-pemahaman terkait dengan teologi. Aku merasa ya kadang-kadang kenapa teman-teman yang lain itu mencari ke sana dan lain sebagainya, kadang karena tidak paham secara utuh soal tata ibadahnya kita. Nah, tadi yang teman-teman bilang kayak ibadah yang di non GBKP itu compact banget lah, dia cuman ini gitu. Nah, sedangkan dalam pemahamanku sekarang setelah aku belajar teologi dan menjadi pendeta, di ibadah GBKP dia tidak mau mengajak orang, lu tuh cuman fokus sama diri lu sendiri gitu. Nah, ibaratnya kayak doa syafaat. Teman-teman tuh kayak merasa bahwa doa syafaat itu nyebelin banget, panjangnya minta ampun. Kenapa sih harus 20 menit? Kenapa sih 15 menit? Nah, setelah belajar liturgi dan belajar teologi, merasa bahwa aku butuh doa syafaat. Karena doa syafaat itu adalah bagian dari aku membuka interseksi di dalam diriku yang tadinya aku hanya fokus untuk Allah, tapi dengan doa syafaat ini aku membuka ruang di dalam diriku, memberi kesempatan aku untuk mendoakan orang lain. Dan yang tidak dinikmati oleh kita, seolah-olah ibadah itu hanya untuk aku dan Tuhanku, tapi bukan aku dan sesamaku gitu. Nah, ada kalanya memang yang kita cari adalah aku dan diriku doang. Nah, itu yang teman-teman cari tadi gitu. Dalam keutuhan liturgi tidak lagi bicara soal aku dan diriku saja. Orang beribadah dia pasti akan mencari aku dan Tuhanku dan aku dan sesamaku. Dan menurutku, lagi-lagi ya ini sangat subjektif ya sebagai pendeta GBKP, menjumpai bahwa liturginya kita atau tata ibadahnya kita itu sudah disusun sedemikian rupa untuk membuat vertikal dan horizontal hidup dalam versi beribadahku gitu. Nah, that's why
kenapa harus GBKP? Aku juga tidak akan mengatakan kamu harus GBKP, enggak gitu. Tapi aku tahu apa yang aku cari dan apa yang aku ingini, di mana aku menemukannya. Nah, itu yang kedua. Aku tidak bisa mengganti identitas kulturku. Lalu yang kedua, aku belajar menyesuaikan itu karena kemanapun nanti aku dalam konteks hidupku pribadi, aku nggak akan pernah lepas dari culture yang aku hidupi ini gitu. Toh mau menikah, ya oke. Misalnya Lisa udah ke sana dan lain sebagainya. Toh menikah dia akan tetap butuh komunitas ini sebagai apa? Pelengkap dan perancang ibadahnya gitu. Jadi aku tuh nggak skalanya belajar untuk tidak melihatnya tuh cuman parsial. Di saat ini aku ngerasa butuh begini gitu. Tapi belajar untuk mengutuhkan perjalanan hidup kultur yang tidak bisa aku lepaskan. Ya oke, secara kultur aku tidak nyaman. Jujur juga sih, dalam kulturnya kita kadang kita juga nggak terlalu nyaman ya. Apapun orang bisa tahu gitu. Tidak ada batas antara private dan public kadang-kadang gitu. Tapi ini kan tergantung. Lagi-lagi kalau bagiku ini tergantung cara kita untuk merespons dan menyikapi batas antara public dan private-nya kita gitu. Jadi ya kenapa harus GBKP? Ya untuk konteks saat ini karena aku pendeta GBKP. Dan lagi-lagi sebagai pendeta GBKP aku juga sadar bahwa kebutuhan kita ini makin beragam kan. Ya kayak Lisa dia butuh yang lebih tenang, penyembahannya, worship-nya mungkin lebih kuat gitu. Nah, di GBKP kita tidak mengenal, itu kan terminologi dalam ibadah. Di GBKP worship itu dipakai dalam pujiannya. Kita tidak pakai istilah langsung worship gitu. Tapi kan misalnya dalam bahasa liturgi pujian untuk Tuhan misalnya, itu kan worship gitu. Yang tidak kita pakai bahasa worshipnya yang diperbanyak dalam pujian-pujian gitu. Sering sekali kita merasa bahwa worship itu hanya milik non GBKP, GBKP nggak punya worship. Nah, padahal ibadah itu sendiri adalah worshipnya kita untuk Tuhan gitu. Jadi aku belajar untuk melihatnya tidak parsial tapi utuh sehingga masih sangat menikmati di GBKP gitu. Kalaupun ada kesempatan tidak pimpin ibadah hari Minggu, aku akan memilih yang searas dengan GBKP karena aku tahu apa yang aku cari dan aku menikmati sesuatu yang tersistematis dengan baik gitu. Nah, itu kan kebutuhan yang berbeda gitu. Nah, itu sih alasan-alasannya. Bisa jangan senyum-senyum kayak Iya sih, gitu. iya sih. Iya. Nah, tapi kalau aku pribadi aku sangat menghargai misalkan ada orang yang lebih senang di GBKP maupun non GBKP. Karena balik lagi sebenarnya ibadah itu kan kita gimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan kita bukan masalah gerejanya ya sebenarnya, tapi gimana caranya kita menempatkan diri dan value yang kita ingin cari itu adanya di mana. Betul. Karena kan intinya bagaimana kita mendengarkan firman Tuhannya, bagaimana nanti abis mendengar firman Tuhan, gimana caranya kita mengimplementasikan firman yang udah kita dengar di kehidupan sehari-hari sehingga kita juga bisa jadi berkat nih buat orang lain. Itu kan value kita nih sebagai orang Kristen, lebih ke situ sih. Gerejanya di mana itu tetap balik lagi gimana caranya kita mengimplementasikan apa yang kita dapat di gereja itu di kehidupan sehari-hari. Sangat diplomatis kan? Sangat tidak mau ribut kayaknya. Tidak mau ribut. Pilih GBKP atau non GBKP. Semua baik. Bagaimana yang paling penting adalah bukan gereja tapi kita bagaimana kita hidup sebagai jemaat Kristen yang baik di masyarakat. Ya, dan itu kemudian jadi PR kan. Kenapa Bais misalnya dia merasa nyaman di GBKP? Mungkin karena sekarang masih KKR juga ya, anak remaja gitu yang mau menjelang masuk permata gitu. Nah, di fase ini kan kayak Bais kan dia lagi belajar. Oh, dari kecil aku GBKP. Terus nanti setelah besar ini GBKP lagi apa enggak ya gitu. Ya, kita nggak tahu ya. Karena biasanya nah ini agak dilematis dalam perjalanan gereja karena biasanya dalam proses KKR dia ada, nanti setelah katekisasi udah mulai menghilang. Itu keluhan orang tua kita gitu. Betul. Kenapa bisa begitu? Nah, itu yang perlu dicari tahu. Ya menurutku ya anak kecil dia belum punya bahasa untuk berkata tidak pada orang tuanya. Sedangkan kalau sudah makin dewasa, makin sekolah lagi, kuliah lagi, makin bisa berargumentasi, dia punya alasan-alasan tertentu. Kok GBKP nggak bikin aku bertumbuh, Mak? Kata Lisa misalnya. Kok GBKP nggak nyaman, Mak? Lebih nyaman di sana, karena apa? Di sana orang nggak kepo dengan apa yang terjadi dengan hidupku. Padahal secara nalurinya kita, di sana pun kita pengen kok ditanya orang, gimana hidupnya. Jadi benar, paradoks banget. Dan di dalam kondisi yang paradoks itu sebenarnya kita, ya di situ lagi-lagi ya,
belajar memilih sebenarnya mau yang mana gitu. Kira-kira begitu sih kalau aku. Bener, aku setuju sih. Kayak misalnya kita sebenarnya seneng nih jadi pusat perhatian, ditanyain, diperdulikan. Tapi kalau misalnya kita nggak suka, itu akhirnya melewati batas privasi kita, ya itu bagaimana kita merespon untuk menjawabnya lagi. Itu sih sebenarnya. Oke. Sekarang aku mau nanya lagi nih. Kalau tadi kan aku udah denger ya, berarti kalau dampak positifnya GBKP itu di matanya Iren tuh sistem ibadahnya, kekeluargaannya. Terus kalau mungkin sisi kayak ini kan Lisa tuh kayak bedanya dari Iren ya. Di sini gitu ya, mungkin menurut Lisa lebih suka lebih nyaman dengan ibadah yang kompak. Karena mungkin Lisa punya keinginan untuk sebelum fokus dengan orang lain, aku mau fokus dulu nih dengan hubungan aku dengan Tuhan. Kan ada ya orang yang lebih pingin, oh aku dulu nih, nanti kalau aku udah lengkap, baru nih aku ke orang lain. Ada juga ya orang yang kayak gitu. Pertanyaannya ditambah lagi, kapan kamu akan merasa lengkap? Kalau itu panjang, itu proses. Nah itu dia. Itu dia. Mungkin dari segi situ sih ya, jadi kayak lebih ya pilihan lagi ujung-ujungnya gitu. Lisa merasa lebih nyaman bagaimana, kita merasa nyaman gimana gitu. Pilih. Betul. Nah, terus sekarang aku mau nanya lagi nih. Ini mungkin boleh dari Iren dulu deh. Kalau menurut kamu nih, Ren, sebenarnya makna gereja tuh buat kamu tuh apa sih? Karena kan ada juga kan orang, bahkan kita mengenal lagu waktu kita kecil dulu, gereja bukanlah gedungnya tetapi adalah orangnya. Hafal dong. Anak sekolah minggu saya. Jadi, dan itu adalah sesuatu yang akhirnya aku pribadi itu juga aminkan. Jadi makanya kenapa aku bilang gereja bisa di mana aja, karena menurut aku gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah gimana aku menikmati, memaknai ibadah yang aku jalani dan bagaimana aku mengimplementasikannya itu ke kehidupan aku sehari-hari biar aku juga bisa jadi berkat nih buat orang lain. Makanya aku sangat suka lirik itu, makanya aku hafal. Karena gereja bukanlah gedungnya tapi adalah orangnya. Kalau menurut Iren sendiri nih, makna gereja itu apa sih, Ren? Iya, sama sih Kak. Sebenarnya gereja itu kayak menurut aku adalah ya umat-umat pilihan Tuhan gitu, yang berkumpul, bersatu, bersekutu, memuji Tuhan, punya satu tujuan, punya satu visi gitu. Jadi kayak di mana perkumpulan orang-orang itu, yang benar sih sebenarnya itu adalah si orangnya, bukan kayak gedungnya kah, bukan kayak pelayan-pelayan, maksudnya kayak fasilitasnya kah atau apa gitu. Memang ya itu tadi umat-umat pilihan Tuhan yang sudah dikumpulkan dan punya satu visi gitu. Ya karena gedung gereja juga kalau nggak ada isinya nggak akan ada kegiatannya kan. Gedung kosong kan. Kalau misalnya Bais nih, kamu sebagai orang yang akan transisi dari KKR ke gereja besar, kalau kita ngomongnya gereja besar. Gereja besar banget ya. Kamu jadi mana? Aku tapi kan ada gereja kecil, ngomongnya tetap KKR. Iya. Gereja besar karena artinya mungkin kamu sudah jadi dewasa. Kamu sendiri memaknai gereja itu gimana sih, Is? Karena kan sistem ibadah kita KKR dengan kita nanti sudah ngawan dan bareng sama orang tua tuh beda banget. Gak ada guru sekolah minggu yang kayak, ayo anak-anak udah hafal belum ayat hafalannya, gak ada. Kita benar-benar ibadah yang duduk, kita dengerin firman Tuhan, bukan yang ada, mungkin kalau di KKR kita ada kayak gamesnya, kalau zaman dulu kan. Variasinya ada, karena balik lagi itu buat anak-anak yang biar mereka tidak bosen dan membangun rasa keinginan mereka tuh untuk datang ke gereja. Karena kalau anak-anak kan nggak kayak kita ya, kesadarannya belum lengkap, belum utuh gitu. Nah kalau Bayi sendiri gimana memaknai gereja tuh? Kalau Bayi sendiri tuh kayak memaknai gereja itu kayak justru Bayi lebih seneng gereja di gereja besar gitu loh, kayak unik nih Bais. Kayak apa ya, gereja di gereja besar gitu, apalagi kalau misalnya ibadahnya ibadah bahasa karo gitu kan. Karena kayak kalau kita ibadahnya bahasa karo tuh menurut Bais ya, kalau Bais tuh lebih fokus ngikutin ibadahnya. Kamu Karena dewasa belum pada waktunya. Keren. Karena kayak kalau kita bahasa karo gitu kan, kita jadi lebih fokus kayak memaknai apa sih itu artinya gitu kan. Kalau misalnya bahasa Indonesia kan, aduh kayak sambil main HP tetap kedengeran, ngerti apa gitu. Wah, aku suka nih episode ini. Jadi kayak gitu. Keren banget, Bais siap jadi pengurus. Ketua diangkat nggak sih? Iya, bertua dia kan bisa Is. 5 tahun lagi, standar pemilihan lagi. Aku pilih kamu. Iya ya. Keren Bais ya. Keren. Aku terkesima. Ini gitu. jawaban yang tidak aku ekspektasikan loh.
Bener aja karena kita harus sambil memahami, mengerti lebih fokus ya. Iya. Karena kalau cuma denger doang nggak akan ngerti ya Is. Beda sih jawaban lo dari yang lain. Justru kalau Bais ya, kalau di KKR gitu kan, kayak, aduh apaan sih nih guru KKR-nya kayak ngejelasin gitu loh, kayak adik-adik kita begini, harus begini gitu loh. Jadi kayak justru jadi lebih bikin Bais bosan gitu loh, jadi kayak pengen ibadah di gereja besar gitu. Oh, jadi ibadah di gereja besar karena tidak ada apa ya bahasanya mungkin dikte kali ya untuk kayak harus begini. Jadi Bais bisa memahami dan membuat konklusi dari pikiran Bais sendiri gitu ya. Iya. Wah keren banget sih Bais. Pasti mama papa kamu bangga di rumah. Keren. Rudang-rudang gereja. Bahasa katanya bagus loh. Iya, bagus. Iya, bisa Thank bahasa you. Aro. Iya, bingung ya. Selain labanci ada Ada juga ya, udah 3. Karena itu paling sering diucapkan. Berarti kalau Bais sendiri makna gereja apa jadi intinya? Oh iya juga ya. Kayak ya itu tadi kayak mungkin sama kayak Kairen gitu loh, kayak gereja gereja itu kayak ya orangnya gitu loh, kayak ya udah gedungnya juga penting. Iya penting, benar. Juga kan kayak kalau nggak ada Kalau nggak ada gedungnya. gedung suka juga ya. Iya, jadi kayak gitu sih. Oke, jadi kalau menurut Bais tuh gereja tuh gedung maupun orang itu sangat penting ya. Iya. Karena kalau nggak ada gedungnya juga kita nggak tahu mau naruh mimbar itu di mana ya teman-teman ya. Kan nggak mungkin taruh di jalanan ya. Kalau misalnya Lisa sendiri nih kan kamu udah coba ini jajan-jajan rohani. Pada akhirnya setelah kamu merasakan ibadah di gereja A, gereja B, gereja C, pada akhirnya apa sih inti dari gereja yang ada di pikiran kamu tuh? Kan kamu udah nyobain berbagai macam gereja nih. Aduh, si paling gitu. Nah, si paling Tapi kalau cici. cicip semuanya sih enggak ya Kak. Enggak. Cuman ya mungkin jajan-jajan dikit. Sebenarnya kalau mini gereja sebenarnya buat aku tuh tempat sih justru, tapi bukan gedung, tapi lebih ke tempat aku bisa bertumbuh. Aku bisa ngapain ya di gereja ini? Aku bisa buat apa ya di gereja ini? Aku bisa impact apa ya yang bisa gue kasih buat gereja ini gitu. Jadi makanya kenapa aku bisa tadi dibilang kan cicip-cicip gereja lain, cuman for the end aku juga tetap ngambil kepengurusan pelayanan itu di GBKP karena aku ngerasa kayak apa yang aku dapat yang di gereja lain nggak ada di GBKP, aku pengen coba kalau misalnya bisa diterapin gitu ya, aku pengen banget bawa yang positifnya itu ke gereja kita gitu. Kayak apa sih contohnya tuh kayak apa ya, kayak connecting area deh, mungkin tuh nggak asing kali ya, tapi connecting area tuh kalau misalnya di gereja yang lain-lain itu tuh tempat yang kayak dimana orang tuh bisa mendoakan orang lain gitu. Kayak misalnya ada yang mau didoakan kayak gitu-gitu, pasti dong pernah kan kalian mungkin ada di mana terus ada yang mau didoakan. Nah itu kan hal-hal yang kayak sebenarnya positif nih, itu contoh aja sih, dan mungkin kita bisa juga terapin gitu di GBKP, kenapa enggak gitu, mungkin dari youth-nya juga, dari permatanya juga. Jadi kayak sebenarnya kita apa ya Kak, kadang tuh nggak negatif juga sih sebenarnya untuk melihat hal yang positif di orang lain lakukan, yang kalau misalnya emang bisa gereja kita adopsi, kenapa enggak gitu sih. Tapi memang ya itu tadi pasti ada yang pro, ada yang kontra, gimana cara akunya juga untuk bisa kira-kira yang ini bisa, yang ini enggak, kayak gitu sih Kak. Nah itu tadi, jadi garis besarnya adalah gereja itu tempat dimana kamu bisa ngasih impact apa dalam diri kamu. Jadi gereja itu jadi wadah ya, Betul. sarana maupun prasarana kita untuk bisa menjadi berkat buat diri kita maupun orang lain ya. Benar. Gila ya, mantep banget loh jawabannya. Selain jawaban Bais tadi yang dia lebih senang di gereja besar itu, keren banget loh. Kalau dari sisi aktabiahnya sendiri, dari Kak Joyce, makna gereja itu apa sih Kak sebenarnya? Kita mau ngomongin yang mana nih? Dari tentu kalau definisinya gereja sendiri persis kayak yang Iren tadi bilang, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang keluar, ya kalau dari bahasa aslinya kan keluar dari gelap masuk ke terang, lalu kemudian dia diutus kembali ke gelap gitu ya. Ekklesia, dari kata ekklesia, gereja, yang kemudian kita pahami sebagai tempat gitu. Nah kalau aku sekarang justru melihat itu semua, definisi itu kemudian menjadi dasar bahwa bergereja sama dengan berelasi. Bagiku tuh bergereja itu adalah caraku berelasi.
menjalin hubungan dengan ya kalau dalam dunia relasi kita dengan orang yang memang aku pilih. Ya sekalipun ada semboyan yang berkata bahwa kamu bergaulah dengan semua orang, tapi semua orang dalam definisi ini adalah semua orang yang kamu pilih kan. Kita pilih secara sadar siapa orang yang kita pilih itu. Nah, jadi dalam bergereja ini aku melihatnya ini seperti berelasi, menjalin hubungan dengan kalau gereja adalah lembaga dengan lembaga yang mana, kalau gereja kita lihat sebagai wadah dengan wadah yang mana, kalau gereja kita lihat sebagai personnya dengan orang yang bagaimana gitu. Jadi itu menjadi alasanku sehingga melihat gereja ini adalah proses. Apakah dalam menjalin hubungan ini mengalami pertumbuhan atau tidak? Nah, dalam ya kayak Bais tadi ya di GBKP dia merasa kayak wow dengan bahasa karo kayak butuh fokus dan lebih tenang gitu. Nah, itu ternyata ada perasaan yang dianulir ya melalui wadah GBKP sendiri. Nah, bagi orang-orang lain mungkin mereka merasa perasaannya dianulir dalam metode yang berbeda. Lalu kalau aku melihatnya bergereja ini seperti berelasi dengan GBKP, dengan Allahku melalui GBKP. Nah, harus kita akui bahwa dengan siapapun kita berelasi selalu ada plus dan minus, kekurangan dan kelebihan, rasa sakit dan Senang. senang gitu. Mau kita merasa jatuh cinta atau patah hati itu selalu ada dalam relasi apapun. Nggak ada relasi yang benar-benar akan membuat Lisa berbunga-bunga terus, nggak akan ada dengan siapapun gitu. Jadi bergereja ini seperti berelasi akan ada fasenya yang membuatku terasa patah hatinya mungkin ketika orang terlalu kepo dengan hidupku di GBKP misalnya, atau ada fasenya aku ngerasa bahwa aku tuh nggak pernah sendiri di GBKP karena apa? Ada orang yang peduli dalam kekade-kadean gitu dengan kekerabatan itu. Ya kayak misalnya aku kan anak perantau sampai di Pulau Jawa, aku nggak bersama dengan keluargaku, oh toh aku ketemu orang tua di sini gitu. Jadi kekerabatan itu aku maknai secara positif bahwa aku punya orang tua, punya keluarga di tengah-tengah GBKP, tempatku mau menjalin hubungan. Jadi itu aku nggak lebih kayak gitu. Jadi melihatnya aku mau menjalin hubungan dan dalam hubungan ini aku pengen bertumbuh dan bertumbuhnya itu menjadi berkat bagi diriku dan orang lain itu tadi sehingga aku berupaya gimana caranya supaya ketika aku berhubungan dengan gereja ini, aku mengalami pertumbuhan spiritualitas itu dan berdampak gitu. Nah, namanya juga hubungan. GBKP akan banyak mengecewakan. Ya kan? Karena rasa senang dan sakit itu kan datangnya sepaket. Sepaket gitu. Jadi GBKP mungkin di satu sisi akan mengecewakan, tapi di sisi yang lain ketika momen-momen tertentu dia kayak melegakan ya gitu. Ada saatnya, loh iya ya kalau nggak ada GBKP kayaknya agak susah juga hidupku. Misalnya seperti itu. Ada momen itu. Entah skalanya lebih besar yang mengecewakan atau lebih kecil yang lainnya gitu. Tapi kalau aku melihatnya seperti berelasi gitu. Jadi ya karena itu alasanku berelasi, merasa bahwa aku cukup, GBKP cukup. Aku nggak bilang bahwa GBKP benar-benar gereja terbaik, enggak. Banyak minusnya justru. Tapi di saat itu, apakah dengan orang yang aku cintai atau oknum yang aku cintai ketika aku tahu dia punya banyak kekurangan, aku meninggalkan dia? Wah, gitu. Jadi aku ngerasa kayak, enggak dong, karena aku mencintainya. Cinta itu kan selalu cinta sama dengan luka gitu. Jadi berbarengan di situ. Ya oke, ketika mencintai aku bisa terluka. Ketika mencintai GBKP, aku bisa terluka. Tapi bagaimana ketika aku merespons lukaku itu di GBKP dan aku berdamai dengan lukaku itu, gitu. Jadi aku lebih ke arah sana sih. Jadi merasa cukup dengan GBKP. Tapi aku setuju sih Kak, soalnya cinta dan duka tuh kayak dua mata koin di koin yang sama. Berarti kalau misalkan kita ngerasa, aduh GBKP mengecewakan banget, berarti segitu besar cinta kita ke GBKP, makanya ketika ada hal yang mengecewakan, kita sesakit itu. Nah, apakah kita kemudian mencari? Ada momennya memang kita mencari gitu, kayak pelampiasan atau apa gitu. Kadang kita pelampiasannya nonton dulu atau kemana dulu healing dulu dan lain sebagainya gitu. Ketika sampai di sana, kayak nyaman ya gitu. Apakah kamu merasa betah di situ? Ya silakan gitu. Tapi kemudian kalau memang ibaratnya cinta sejati itu, kenapa aku melihatnya kayak relasi? Karena ibaratnya gini, gereja ini wadah. Lagi-lagi dia adalah wadah tempat banyak orang berkumpul. Lalu gereja ini miliknya Tuhan. Tuhan itu melihat kita, dia mencintai kita sampai terluka. Tapi Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita kan, gitu. Jadi lebih ke alasan sana. Mungkin kalau dipikir-pikir secara perasaan, Tuhan itu kayak,
waduh gila, nih anak gua udah gua kasihi tapi selalu meninggalkan gua, tidak setia, hidupnya bohong, hidupnya ini segala macam dan lain sebagainya gitu. Tapi gua nggak pernah berhenti mencintai dia karena memang cinta gua sejati sama dia gitu. Nah, jadi dalam hal itu aku juga belajar untuk mencintai gerejanya Tuhan, dan tidak kebetulan aku menjadi pendeta dan tidak kebetulan lahir sebagai orang di kulturnya Karo, dan aku mengenal gereja melalui GBKP gitu. Jadi aku memilih untuk mencintainya di sana gitu. Wah, Wah, aku baik sih. kita baik. Aku baik sih. Suka bahasa Karo karena Iya. fokus. Wah, aku masih kebaik sih. Anti mainstream, Iya, anti mainstream banget. underrated nih. Iya. Buat orang-orang yang ingin punya pasangan yang spesial mungkin bisa bahas karena dia Bahas. anti mainstream. Ada Instagramnya kan Tis, Ah. coba. Buat Instagramnya di sounding lagi, beri follow, suka followers kan? Iya dong katanya. Kayak buat apa kan tadi udah di awal, jadi kayak balik lagi ke awal gitu. Ntar dikasih ya di bawah ya Iya. Instagram base ya. Boleh. Oke, ini pertanyaan penutup sih dari aku. Kalau misalkan dari Lisa sendiri deh, Waduh. kan kamu sudah merasakan banyak tempat nih. Menurut kamu upaya apa sih yang bisa dilakuin biar jemaat muda tuh pada akhirnya mungkin bukan kembali ya bahasanya ya. Jemaat muda tuh akhirnya tuh merasa relevan kembali dengan GBKP. Improvement apa sih yang kamu mungkin harapkan, ekspektasikan tuh bisa kamu implementasikan di gereja GBKP kita ini? Asik nih. Kalau dibilang upaya sebenarnya apa ya? Mungkin aku juga masih mencari juga kali ya, karena kan menurut aku untuk mengupayakan itu kan butuh yang namanya, percuma nih Kak kalau kita ada solusi tapi ternyata bukan kebutuhannya dia gitu kan. Artinya kita memang harus tahu dulu nih kira-kira memang gereja kita butuh apa sih, GBKP lagi butuh apa sih. Nggak usah terlalu besar lingkupannya, coba Permata dulu butuh apa gitu. Kalau aku melihat Permata sekarang tuh sebenarnya adalah lingkungan yang internal yang paling aku suka justru. Jadi kayak mungkin aku bisa lebih bebas karena mungkin isinya seumuran. Terus kalau misalnya dibilang mau nge-share firman Tuhan atau mau ngobrolin soal persoalan bisa lebih masuk gitu kan. Kalau misalnya ngomongin kekurangan apa yang ada di Permata, justru aku juga masih masih mencari juga kayaknya jangan-jangan aku juga yang kurang gitu untuk ngasih bisa impact ke Permata sendiri gitu. Kalau misalnya upaya apa yang bisa aku lakukan adalah apa ya? Aku merasa bahwa ini sih kadang tuh kalau kita mau penyembahan atau pujian, banyak teman-teman kita itu yang kayak sebenarnya tidak sepenuhnya mengerti untuk bisa menyanyikannya atau gimana ya aku bilang, maksudnya Gimana? Yuk. kayak kadang kalau misalnya penyembahan dia sosok aja gitu loh Kak, kayak ya udah apa liriknya dia baca, tapi sebenarnya tuh lo perlu untuk ngerti sebenarnya apa itu yang lagi lo pujikan gitu. Misalnya kayak penyembahan teman-teman biasanya kayak ya udah sampai ref sampai ya sedapat WL-nya aja gitu. Tapi sebenarnya aku bahkan sering melihatnya kayak udah habis lo langsung doa kayak gitu kayak kadang ada tuh momen yang dimana kita kayak dikasih merenung dulu atau kasih saat teduh dulu misalnya, tapi memang kayak sudah tersusun gitu loh, habis pujian langsung doa, pokoknya nanti awal ref ending kayak gitu. Padahal sebenarnya itu bisa loh kita improve gitu kalau di PA dan segala macam. Kadang kalau misalnya dibilang itu kan nanti tergantung sama WL-nya, tapi WL-nya pun sudah terdoktrin dengan yang udah-udah gitu. Kalau misalnya penyembahan tuh durasinya tuh cuma 2 menit, pujian 3 menit. Nah kayak gitu sih Kak sebenarnya yang kayaknya teman-teman tuh kayak perlu tahu juga deh, kita perlu belajar juga deh sebenarnya pujian, penyembahan itu seperti apa sih, itu sih. Oh berarti Lisa tuh pingin mengupayakan atau pingin melakukan improvement bagaimana caranya jemaat muda ini tuh atau jemaat in general lebih bisa memaknai arti dari
lagu yang sedang mereka nyanyikan, sedang mereka puji-pujikan itu kan. Ya itu. Kan tadi balik lagi Lisa seneng di bagian persembahan menyanyi. Iya. Jadi aku paham sih. Jadi kamu pingin ada improvement terkait dengan pemaknaan dari lagu itu sendiri ya. Kayak penyembahannya gitu. Mungkin ya itu agak susah kan, karena gereja kita nggak, bukan aku bilang nggak butuh ya, tapi kayak ngerasa aku kayaknya menjadi orang yang kayak kecil deh, orang tuh banyak yang kayak nggak butuh-butuh banget. Yang penting ya udah, yang penting selesai 1 jam ibadah, yang penting PA 2 jam udah selesai. Nah itu yang kayak aku ngerasa kayak, duh padahal tadi aku masih mau Nyanyi. gitu, kayak aduh kok kepotong sih, kan kayak sebel ya Kak, kadang suka gemes-gemes gitu sih. Atau mungkin Lisa nanti sebagai pengurus kalau ada PA berikutnya bisa ambil bagian jadi WL dan coba diterapin pas Lisa jadi WL. Itu mungkin upaya Lisa ke depannya untuk mungkin Lisa ngira belum butuh karena Lisa belum coba implementasikan nih di gereja kita. Jadi teman-temannya lain juga mungkin yang tadinya sebenarnya butuh nih, tapi dia nggak aware dengan kebutuhannya sendiri. Tapi karena Lisa mencoba mengimplementasikannya, oh ternyata ada orang nih, beberapa yang sejalan juga dengan apa yang Lisa pikirkan. Mungkin bisa dicoba next untuk pembinaan Lisa mau jadi WL. Kalau misalnya dari Iren sendiri nih, Iren punya nggak sih masukan atau misalkan hal yang mungkin Iren rasa tuh bisa nih diupayakan menjadi suatu improvement nih untuk jemaat GBKP biar lebih baik lagi dan permata-permata muda tuh lebih mau lagi nih untuk terlibat berpartisipasi dan gereja di sini. Apa ya, mungkin aku lebih ke ya untuk aplikasinya ya pasti akan apa ya, eksekusinya itu pasti akan mengikuti dengan kesadaran kita sih. Maksudnya menurut aku yang paling penting di awal itu adalah kita kenalin dulu. Kita apa ya, ada rasa tuh kita pengen kenal, pengen tahu gereja kita tuh seperti apa. Dari situ kita tuh bisa mencintai, sehingga karena kita segitu cintanya, kita berkontribusi. Terus apa yang menjadi kekurangan ya, karena memang kan gereja juga nggak akan ada yang sempurna gitu kan. Apa yang menjadi kekurangan gereja itu, ya kita akan mau benahin bareng-bareng. Jadi menurut aku tuh kalau untuk saat ini ya, Permata khususnya itu mungkin merasa kayak nggak relate karena emang kurang kenal aja. Jadi itu sih menurutku langkah awal yang apa ya, mungkin kalau kita bertindak jauh merubah, kita nggak akan gampang merubah dunia ini kan. Tapi kayak kita ada langkah kecil, at least kayak kita kenal nih, kita kenal baru kita cinta. Gitu sih menurut aku. Jadi kayak nggak usah terlalu panjang bergerak, tapi kayak ya udah kenalin aja gereja lo di mana. Dari situ nih lo bakal tahu apa yang bisa lo lakukan. Setuju sih, dari kenal, cinta, terus ngerasa oh ada rasa belongingnya jadinya kan. Jadi kita akan tahu oh emang kita tuh ada di sini tuh karena ya panggilan diri sendiri, bukan karena orang lain. Kalau Bais nih, Kayak panggilan diri sendiri. kalau Bais nih sebagai orang sebagai orang yang suka banget gereja besar ya. Salut banget. Dan kan Bais ini transisi nih dari KKR ke Permata. Ada nggak sih hal-hal yang Bais tuh harapkan ntar pas Bais Permata ada ini gitu? Ya kalau Bais sendiri yang Bais harapin ya kayak teman katekisasi Bais tuh kayak ikut gereja gitu loh, jangan ada yang hilang-hilangan gitu kan. Karena kan kita bareng-bareng gitu kan selama 9 bulan gitu kan ya. Di kandungan. Ya harusnya kayak Di kandungan gak itu? maksudnya katekisasinya 9 bulan Oh, lama gitu. ya. Emang. Aku udah lupa aku katekisasinya berapa lama. Jadi ya itu tadi kayak maunya ya kita bareng-bareng juga, udah katekisasinya bareng, gerejanya juga maunya sih kayak bareng gitu sih. Ada Kak. kamera Is Kayak buat kalian. jadi ayo teman-teman. Jadi ayo teman-teman kita jangan kayak numpang katekisasi, numpang CD di gereja. Jadi kita harus gereja juga, harus rajin gereja gitu. Mari bersama Bais membangun GBKP. Pilihlah Bais. Keren. Jadi berarti upaya Bais yang akan dia lakukan ada mengajak dan merangkul teman-temannya ya. Iya. Gak cuma buat gereja, tapi kalau bisa kita juga, nah dari sini dengan merangkul teman-teman Bais mengenal gereja, menyukai gereja, kontribusinya mungkin bisa kayak di topik kita yang berikutnya regenerasi tadi.
akan timbul lah nih generasi-generasi baru yang siap untuk bikin dobrakan-dobrakan baru untuk GBKP agar semakin maju dan semakin relevan nih ke depannya untuk semua orang. Jadi nggak ada lagi keterbatasan, tapi udah tidak terbatas nih untuk dapat merangkul semua orang. Keren banget Mbak Is Gempar. Jangan lupa ya teman-teman, Mbak Ista Ginting. Instagramnya Is @bais. Saya nggak. Aduh. @bais sayang GBKP ya Instagramnya, jangan lupa. Ginting-ginting nih ya. Iya. Iya nih, tersisi nih saya nih yang bukan ginting nih. Ginting bertiga. Oke, kalau gitu terakhir deh dari Pendeta Joyce nih. Kan ini mereka udah dikasih tahu nih upaya-upayanya. Kalau misalkan dari Pendeta Joyce sendiri tuh melihat bagaimana sih caranya gereja itu bisa relevan bagi semua orang. Kenapa berat ya? Jadi apa aku ya? Kenapa nggak nanya upaya? Upaya apa yang dilakukan Bais gitu. Gereja menjadi relevan bagi semua orang. Wah. Pada dasarnya gereja itu karena dia lahir dalam konteks tertentu, dia akan relevan pada komunitas tertentu. Jadi tidak akan pada semua orang, pada identitasnya gitu. Tapi secara meaningnya atau value yang dia miliki, karena gereja itu bukan milik manusia lagi-lagi gitu ya. Gereja ada karena Tuhan yang menganugerahinya, jadi itulah yang menjadi alasan kita bahwa gereja itu terbuka untuk semua gitu. Karena pada akhirnya beribadah ini atau bergereja ini kan lagi-lagi kembali kepada sesuatu yang sifatnya sangat perasaan personal gitu. Ibadah itu sangat personal dan tidak bisa diintervensi oleh orang-orang lain yang mungkin saja dalam komunitas kita sama sebagai orang Karo, ataupun mungkin sesama GBKP, ataupun mungkin non GBKP keluar gitu. Karena beribadah itu benar-benar sangat personal gitu, sangat menyentuh ke dirinya kita sendiri gitu. Nah, gimana caranya supaya gereja menjadi relevan? Ya khususnya GBKP, mau tidak mau gereja harus lebih terbuka. Kita terbuka bukan berarti menghilangkan value yang dimiliki oleh GBKP pada saat ini. Aku harus akui bahwa saat ini aku ngerasa value GBKP, mungkin bagi teman-teman aku sangat GBKP karena aku di GBKP begitu ya. Tapi value yang dimiliki oleh GBKP, oleh gereja kita ini, value yang menyatukan gitu. Kalau ada gereja yang memecah belah, apa benar itu gereja gitu? Pertanyaannya itu gitu. Jadi yang kita milik, dan itu lagi-lagi kalau ada gereja yang kayak mendiskriminasikan orang lain gitu, dia kurang begini dan lain sebagainya, ini gerejanya udah sehat apa tidak gitu. Jadi indikator untuk melihat gereja kita sehat dan lain sebagainya, apakah kita sudah semakin terbuka kepada orang lain, walaupun pada batas-batas tertentu kita akan hadir dalam konteks tertentu. Mau seterbuka apapun GBKP, karena dia adalah gereja kultur, lahir dari sebuah kultur, maka GBKP akan tetap mengenal bahasa Karo. Nah gitu, jadi alasan-alasan yang seperti itu, kecuali memang gerejanya yang tidak beraras kultur. Kayak tadi yang Lisa pergi, itu kan nggak kultur, semua orang didatengin, karena dia lahir bukan pada konteks kultur yang budaya suku tertentu gitu. Nah kulturnya adalah kultur orang yang modern misalnya, orang-orang yang lebih terbuka misalnya begitu. Jadi lagi-lagi persoalan gereja ini nggak akan berujung di Fofcast ini teman-teman, karena akan terus menjadi percakapan orang beribadah, orang beriman, gereja mana, kita jangan terjebak di sana, tapi marilah melihat gereja itu sebagai sebuah cara, bergereja itu sebuah cara membangun relasi kita dengan Allah sang pemilik gereja itu. Apakah kemudian lembaga itu, gereja itu, institusi itu membuat kita sedikit kecewa atau banyak kecewanya, tapi kita belajar untuk melihat bahwa gereja adalah tempat kita untuk bertumbuh secara spiritual gitu. Jadi ya lagi-lagi akan sangat subjektif cara melihat kita soal gereja, tapi kalau mau kembali ke dasarnya, gereja itu dianugerahi oleh Allah gitu. Jadi ya baliknya ke Yang Maha Kuasa. Betul. Gitu. Setuju sih. Oke, karena pertanyaan aku sudah habis sih teman-teman. Nah kita juga tadi sudah ada mbak-mbak bawa papan ya untuk menandakan waktu yang sudah mau habis ini. Kalau dari aku mungkin konklusinya adalah
gereja itu bisa di mana aja. Gereja itu bukan masalah gedungnya, tapi lebih ke masalah kita sebagai jemaat itu mau seperti apa, mengimplementasikan value yang kita punya dengan value yang kita dengarkan dari firman Tuhan itu gimana caranya biar itu jadi berkat gak cuma buat diri sendiri tapi buat orang lain juga. Jadi ingat, jangan lupa Bais akan merangkul teman-temannya untuk gereja dan untuk menjadi generasi baru di GBKP ya Bais ya, ingat ya. Aku udah catat. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah jangan lupa untuk saksikan terus podcast di YouTube GBKP Tanjung Priuk dan jangan lupa juga follow kita di Instagram di podcast Permata GBKP Tanjung Priuk dan jangan pernah bosan untuk lihat kita di sini. Bye. Bye.